4041. Jarum petir menembus roh Yuan Dongfang Zichu, menyebabkan dia berteriak sangat sedih. Bahkan Earth Venerate 3 bunga akan meratap kesakitan jika roh Yuan mereka ditusuk. Rasa sakit adalah hal yang paling adil di dunia ini. Tidak masalah apa status, ranah, atau kekuatan Anda. Di depan rasa sakit, tidak ada kepalsuan yang bisa dilakukan, mereka semua dilucuti. Toleransi rasa sakit Earth Venerate 3 bunga mungkin tidak lebih besar dari seorang kultivator biasa. Saat dia berteriak kesakitan, martabat seorang ahli diam-diam diinjak-injak. Ketika seorang pria akan mati, mereka berbicara dengan lembut. Ketika seekor burung akan mati, mereka menangis dengan sedih. Kalau begitu silakan dan berteriak sebanyak yang kamu mau. Ekspresi Long Chen menakutkan. Dia mengatupkan giginya, dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Adapun matanya, mereka penuh dengan niat membunuh yang dingin. Jarum petir lainnya menembus roh Yuan Dongfang Zichu. Setelah mengalami proses pemurnian jiwa yang mengerikan, Long Chen memperoleh pengetahuan langsung tentang bentuk penyiksaan yang paling menyiksa roh Yuan. Ahahaha. Yuan Spirit Dongfang Zichu bergetar dan menjerit. Dia menderita melalui rasa sakit yang tak terbayangkan saat ini. Kenapa kau harus memaksaku? Menusuk. Jika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak mendatangiku? Mengapa Anda harus menargetkan King Xuan? Menusuk. Jika kamu ingin menyakitiku, maka baiklah. Tapi kau tidak bisa menyakiti wanita yang kucintai. Menusuk. Kamu menyakiti wanitaku, mengubahku menjadi iblis. Tak satu pun dari Anda akan pernah bereinkarnasi lagi. Menusuk. Long Chen berulang kali menusuk roh Yuan Dongfang Zichu dengan jarum petir. Dongfang Zichu berulang kali berteriak seperti berada di neraka. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki tubuh yang abadi? Saya tidak percaya pada sihir semacam itu. Jarum petir ini berisi keinginanku. Long Chen mengatupkan giginya. Dia tiba-tiba menggigit jarinya, menyebabkan darah mengalir. Setelah itu, dia menandai dahi Dongfang Zichu. Aku, Long Chen, bersumpah. Semua dewa dan iblis mendengarkan saya. Semua 10.000 tao alam semesta menjadi saksinya. Menggunakan darahku, aku menyegel Dongfang Zichu. Mulai sekarang, langit dan bumi tidak bisa menahannya. 6 tao tidak bisa bereinkarnasi dia. 3 dunia tidak bisa menerimanya. Dia harus menderita sakitnya petir melahap jiwanya siang dan malam. Selama aku, Long Chen, tidak mati, melahap jiwa tidak bisa berhenti. Jika ada di antara kalian yang berani menentang saya, ketika saya memerintah dunia ini, langit dan bumi akan runtuh, 6 tao akan runtuh, dan 3 dunia akan terbalik. Saat dia bersumpah, gemuruh terdengar di seluruh dunia, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Setiap kata-katanya sepertinya dicap ke dalam hukum langit dan bumi. Pada saat itu, langit dan bumi tunduk, dan 10.000 tao patuh. Kehendaknya telah melampaui hukum tao surgawi, sampai-sampai dia bisa mengubah hukum hanya dengan kata-kata. Siapa dia? Di dalam kegelapan, sepasang mata tersembunyi yang indah akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengikuti raungan Long Chen, sebuah celah muncul di langit dan bumi. Setelah itu, Long Chen melepaskan Dongfang Zichu. Tidak, Dewa Brahma, selamatkan aku. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Dongfang Zichu diseret ke dalam kegelapan oleh kekuatan tak terlihat, dan menyusut sampai dunia menyegel dirinya sendiri sekali lagi. Dongfang Zichu telah pergi. Semua orang tahu bahwa Dongfang Zichu sudah tamat. Dia tidak akan mati dan akan disiksa untuk selama-lamanya. Mulai saat ini, dia tidak bisa lagi eksis di langit dan bumi, 6 tao, dan 3 dunia. Yang bisa dia lakukan hanyalah menderita melalui celah antara 3 dunia saat petir menghancurkan jiwanya. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak bisa mati. Selama Long Chen tidak mati, dia akan menderita. Kutukan ini benar-benar menakutkan. Ketika orang memikirkan nasib Dongfang Zichu, mereka merinding. Di dalam ibu kota, semua orang tercengang. Mereka menahan invasi gerbang Yansu, jadi mereka melihat semuanya dengan jelas. Long Chen benar-benar menakutkan. Setelah melalui uji coba dengan api bersamanya, Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, Yu Qiansui, dan yang lainnya berpikir bahwa mereka telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu atas kekuatan Long Chen. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka tidak memahaminya sedikit pun. Dengan satu sumpah, Long Chen membuat langit dan bumi tunduk. 10.000 tao tumbuh tunduk. Itu seperti dekret kekaisaran, mengguncang dunia hanya dengan kata-katanya. Itu membuat mereka benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar Long Chen yang mereka kenal? Mata Yu Qingxuan penuh air mata saat dia menatap Long Chen yang ganas yang tampak seperti iblis. Saat ini, dia tidak merasa takut, hanya kehangatan. Long Chen sebelumnya memberitahunya bahwa untuknya, dia bersedia menjadi iblis untuk melawan dunia ini. Long Chen telah mengatakannya, dan dia telah melakukannya. Dicintai oleh seorang pria begitu dalam sehingga dia memandang hidupnya di atas hidupnya sendiri, itu adalah cinta yang tidak dapat ditolak oleh wanita manapun. Air mata Yu Qingxuan mengalir di wajahnya.
Dia kemudian melihat dari gerbang Yansu ke gerbang neraka yang mematikan. Sekarang, dia tahu bahwa dia tidak ingin mati. Saat itu, sayap Kunpeng Longchen mengepak. Dia benar-benar menembak ke arah gerbang Yansu. Boom! Tiba-tiba, gerbang Yansu terbuka dan sebuah tangan hitam terulur ke arah Yu Qingxuan. Saat itu muncul, tekanan surgawi yang luar biasa mengguncang tanah, menyebabkan ibu kota benar-benar mulai tenggelam. Penghalang itu juga ditutupi oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, para ahli di dalam ibu kota merasa ngeri. Pada saat ini, Longchen mencapai gerbang Yansu dan melepaskan kekuatannya yang tersisa. Sebelum armor pertempuran Raja Naga sepenuhnya memudar, dia akan menghancurkan gerbang Yansu. Boom! Namun, citra pedangnya yang sangat besar langsung hancur, serangan balik menyebabkan dia meretas darah, hampir mati. Adapun tangan, itu benar-benar tidak rusak. Itu, kekuatan surga Venerate. Yu Xiaoyun dan yang lainnya putus asa. Tangan ini memiliki aura Heaven Venerate, keberadaan terkuat di alam Divine Venerate. Mortal Venerate, Earth Venerate, dan Heaven Venerate. Meskipun mereka semua berada di alam Divine Venerate, perbedaan antara setiap tingkat sangat besar seperti langit dan bumi. Mereka yang berada di bawah ranah Heaven Venerate adalah semut. Sederhananya, bahkan 100.000 Earth Venerate tidak dapat menolak satupun Heaven Venerate. Saat tangan raksasa itu perlahan jatuh, penghalang itu semakin retak, terlihat seperti bisa pecah kapan saja. Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lanxin, dan yang lainnya bertahan dengan pahit, tetapi mereka sudah pucat. Sepertinya mereka telah mencapai batas mereka. Setelah penghalang ini dihancurkan, mereka setidaknya akan terluka parah, jika tidak mati karena serangan balik. Tapi mereka menolak untuk menyerah. Yu Xiaoyun memandangi semua orang yang bertahan dengan pahit, lalu dia memandang Longchen di kejauhan. Meskipun terluka parah, Longchen menyerang balik di tangan itu. Dia seperti semut yang mencoba melawan tangan langit. Sosoknya tampak begitu kecil dan sendirian. Yu Qingxuan tiba-tiba berteriak, "Berhenti, Ibu, Ayah. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih telah membiarkan saya mengalami keindahan dunia ini. Longchen, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tapi Anda bisa berhenti sekarang. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya bersedia menjadi istri Anda dan menghabiskan seumur hidup dengan Anda untuk berterima kasih atas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya." Yu Qingxuan menyerah sepenuhnya ketika dia melihat semua orang yang dia sayangi berjuang sampai mati untuknya. Dia mencintai dunia ini, dan dia mencintai semua orang di sini. Jadi, dia rela mati daripada mereka semua mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa. Aku sudah mengatakan bahwa selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Percayalah padaku. Raungan marah Longchen terdengar. Meski berlumuran darah, tatapannya masih ditentukan. Dia kemudian menyingkirkan pedangnya dan membentuk segel tangan. Persis seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api, dia menyerbu ke arah gerbang Yansu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di depan dahi Longchen, dan biji teratai emas muncul di depannya. Longchen sangat gembira. Dia akhirnya berhasil memanggil biji teratai ini. Begitu saja, Longchen menghancurkan biji teratai emas di gerbang Yansu dan tangannya. 4042. Saat Longchen menghancurkan biji teratai emas ke gerbang Yansu, biji teratai emas memancarkan kekuatan dewa tertinggi. Menanggapi gelombang energi ini, gerbang Yansu raksasa bergetar dan, yang mengejutkan semua yang hadir, itu meledak bersamaan dengan tangan kolosal yang muncul darinya. Runtuhnya gerbang spasial mengakibatkan terbentuknya pusaran hitam yang luas, berputar-putar tak menyenangkan. Namun, cahaya surgawi yang memancar dari biji teratai emas menyinari kedalaman pusaran gelap ini, menciptakan tontonan yang menakjubkan untuk dilihat semua orang. Melalui pusaran, mereka melihat dunia yang dilalap api hitam. Di dalam lautan api hitam, cahaya surgawi yang memancar dari biji teratai emas hanya menyinari sebagian kecil. Namun, di sudut kecil itu, mereka melihat seorang pria berambut panjang memelototi Longchen dengan amarah dan keterkejutan. Longchen dapat melihat bahwa salah satu lengan pria itu hilang, dan bahunya dilalap api keemasan. Mustahil. Longchen telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuanmu, raung pria itu? Deru itu datang melalui pusaran tapi masih menyebabkan 10.000 Tao hancur. Mendengar raungan ini, Longchen kemudian mendengus, dan darah tiba-tiba keluar dari mata, telinga, dan hidungnya. Di medan perang, baik sekutu maupun musuh terguncang dan kehilangan kesadaran sesaat. Rasa sakit yang tajam juga menghancurkan jiwa mereka seolah-olah mereka akan tercabik-cabik. Itu pasti Heaven Venerate. Yu Xiaoyun dan yang lainnya terkejut. Pria ini benar-benar menakutkan. Terlepas dari kekuatannya yang menakutkan, dia masih terluka oleh Longchen melalui ruang angkasa. Tidak, harus dikatakan bahwa dia terluka di luar angkasa oleh biji teratai emas itu. Longchen tidak menjawab pria itu. Tentu saja,
biji teratai emas juga tidak menjawabnya. Pusaran perlahan menyusut sampai menghilang. Kakak ketiga, kamu. Di dalam lautan api hitam yang tak berujung di mana primal Keoski menyembur keluar, teriakan kaget terdengar. Pembicaranya adalah putra ke-8 Yan Su, dan kakak almarhum Yan Hong, Yan Feng. Adapun pria yang lengannya hilang, dia adalah putra ketiga Yan Su, Yan Chang. Dia terkejut dan marah. Pada saat ini, lautan api di bawah kakinya meletus, dan primal Keoski mengalir ke arahnya. Lautan api sejuta mil kemudian melilitnya. Saat api hitam itu mengalir ke tubuhnya, api keemasan di lengannya perlahan padam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kamu tidak bisa berurusan dengan Long Chen, seru Yan Feng. Ketika Long Chen membunuh Yan Hong, Yan Feng juga berusaha membalaskan dendam saudaranya dengan mencoba membunuh Long Chen. Namun, Long Chen memiliki perlindungan biji teratai emas, membuat Yan Feng tidak berdaya untuk menyakitinya. Jadi kali ini, Yan Chang, Heaven Venerate yang tangguh, mengambil tindakan sendiri. Tetapi bahkan dia akhirnya kehilangan lengan untuk apa-apa. Tampaknya memulihkan lengan ini akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan, kata Yan Chang muram. Apa? Di dalam lautan api kekacauan utama, kamu masih tidak bisa langsung pulih. Yan Chang tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Saya tidak mengerti. Long Chen adalah seorang pembunuh. Bagaimana itu bisa memilih dia? Itu tidak masuk akal. Nah, gerbang neraka sudah terbuka. Long Chen mungkin tidak akan bertahan. Mari kita lihat saja apa yang terjadi. Yan Chang bergabung ke lautan api primal chaos. Adapun Yan Feng, dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia juga bergabung ke dalam lautan api. Pusaran menghilang, dan bersamaan dengan itu, cahaya surgawi dari biji teratai emas juga memudar. Sekarang, tampak lebih redup, setelah kehilangan pancaran aslinya. Menjadi jelas bahwa tindakan Long Chen telah menghabiskan seluruh energinya. Ngeri melihat itu, dia segera mengembalikannya ke ruang kekacauan utama. Untungnya, setelah kembali ke ruang kekacauan utama, ia kembali ke lokasi aslinya, dan selain redup, tidak ada yang salah dengan itu. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara ledakan, dan Long Chen menoleh untuk melihat belati hitam memotong udara, memotong 10.000 tao. Kepala gemuk kemudian terbang ke udara. Mingyu, kepala itu milik Master Bloodkill Hall, Enpuda. Dong Mingyu benar-benar telah memenggal kepalanya. Selain itu, senjata yang dia gunakan untuk melakukannya bukanlah belati aslinya, tetapi senjata surgawi yang diberikan Long Chen padanya. Adapun Dong Mingyu, meskipun pucat dan auranya melemah, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Matanya tetap stabil seperti 2 bintang di langit malam, tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Bahkan di hadapan seorang ahli seperti Enpuda, dia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. 3.617 serangan di awal semuanya adalah persiapan untuk serangan terakhirmu. Kemantapan itu, kesabaran itu, rencana licik itu, semuanya luar biasa. Kekalahan saya tidak bisa dibenarkan. Kepala Enpuda melayang di sana, luka di lehernya membusuk dengan cepat. Tapi meski tubuhnya membusuk, dia dengan tenang menatap Dong Mingyu. Di dalam ibu kota, semua orang ternganga kaget pada Dong Mingyu. Gadis yang tampaknya muda ini, yang tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun, telah mencapai hal yang tak terpikirkan, dia telah memenggal kepala master terkenal dari Bloodkill Hall, Enpuda. Su Yifeng, Su Yunwen, Yu Qiansui, dan yang lainnya berdiri di sana, ekspresi mereka linglung dan lamban, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana sosok sekecil itu dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat itu, Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya tiba bersama para prajurit Dragon Blood. Pedang Guoran membawa bukti mengerikan dari 3 mayat yang masih tergantung di sana, 3 Empire Lord. Di antara mereka adalah Weng Taibei. Selama pertempuran sengit, semua mata terpaku pada Long Chen dan Dong Mingyu, menyebabkan semua orang kehilangan fokus pada medan perang lain di mana Xia Chen, Guoran, dan prajurit Dragon Blood bertarung dengan sengit. Tapi sekarang para prajurit Dragon Blood kembali, jelas semuanya sudah berakhir. Mereka kemudian mencari dan tidak menemukan satupun musuh yang masih hidup. Tidak adanya Earth Venerates 3 bunga, yang terbunuh atau melarikan diri, menandakan kemenangan besar bagi para prajurit Dragon Blood. Prestasi seperti itu pasti akan membuat nama mereka terkenal di seluruh dunia. Namun, terlepas dari pencapaian luar biasa ini, ekspresi semua orang, kecuali Guoran, tetap acuh tak acuh, seolah-olah mereka hanya mencapai sesuatu yang tidak penting. Sikap tenang ini membuat hati para penonton menggigil. Guoran, Xia Chen, dan prajurit Dragon Blood semuanya berdiri di belakang Long Chen. Ketika Yu Qiansui melihat itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Setiap prajurit Dragon Blood acak sebenarnya lebih kuat dari mereka, para pangeran dan putri kekaisaran. Namun, dia sebenarnya ingin bertaruh untuk memenangkan seluruh Dragon Blood Legion. Saat dia merenungkan hal itu, dia sangat malu sehingga dia ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya.
Su Yunwen dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas kagum. Prajurit Dragon Blood adalah naga di antara manusia. Mungkin hanya monster seperti Long Chen yang bisa memenangkan pengakuan mereka. Kami telah menentukan bahwa ketika seorang pria akan mati, mereka berbicara dengan lembut. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh orang yang licik dan tidak tahu malu seperti Anda sebelum kematian Anda, kata Dong Mingyu. Enpuda berkurang menjadi hanya kepala, tapi Dong Mingyu tidak santai. Matanya yang berbintang masih terkunci padanya. Enpuda tersenyum sedikit dan menoleh ke suatu tempat. Saya telah kalah dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu. Ye Wusheng, kamu bisa keluar. 4043. Mengikuti tatapan Enpuda, mereka melihat ke arah ruang kosong. Yang mengejutkan mereka, sosok yang memesona dan halus mulai muncul di sana, perlahan terbentuk di depan mata mereka. Dia mengenakan pakaian yang indah, kombinasi keanggunan dan kekuatan. Armor kulitnya yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, mengingatkan pada macan tutul yang agung dan ganas. Pemandangan itu memikat sekaligus mengintimidasi, membuat para penonton terkagum-kagum. Bahkan saat dia muncul di hadapan mereka, semua orang tidak bisa merasakannya. Seolah-olah dia terjalin dengan kehampaan, tetap sulit dipahami bahkan bagi mereka yang menatap langsung ke arahnya. Dia tampaknya mewujudkan dunia itu sendiri, seolah-olah dia memegang esensinya di dalam dirinya. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia, dan hanya pemikiran darinya yang dapat menghapus semua kehidupan dalam sekejap. Dia memiliki rambut pendek dan bibir tipis, dengan mata panjang, sipit, dan kulit putih. Kecantikannya membawa daya pikat yang mematikan. Namun, saat melihatnya, tidak ada cara untuk membentuk hasrat antara pria dan wanita, sebaliknya, hanya ada rasa takut. Saat dia melihatmu, itu seperti bilah kematian ditekan ke tenggorokanmu. Di depannya, seolah-olah semua kelemahanmu terungkap sepenuhnya, kelemahan fatal yang tidak bisa disembunyikan. Dia adalah keberadaan legendaris dari dunia abadi, penguasa sekte bayangan, dan orang yang disebut keheningan malam, Ye Wusheng. The Silence of the Night adalah nama manifestasi dan monikernya. Itu adalah nama yang menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Seperti yang diharapkan, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk memutuskan ikatanku dengan keyakinan Dewa Brahma. Saya hanya tidak mengerti, apakah Anda benar-benar menantang Dewa Brahma untuk berperang. Meskipun Enpuda hanya memiliki kepalanya, dan bahkan dengan luka di lehernya yang perlahan membusuk, dia tetap sangat tenang. Kamu memusuhiku saat itu, jadi aku ingin membunuhmu. Dewa Brahma menghentikan saya saat itu, jadi saya memperingatkannya bahwa dia dapat melindungi Anda untuk saat ini tetapi tidak untuk seumur hidup. Tidak seorang pun yang ingin saya bunuh belum bertahan hidup. Namun, setelah pertarungan saya dengan Dewa Brahma, saya berhasil menerobos. Membunuhmu kemudian tidak ada artinya. Saat itulah saya memutuskan saya akan meminta murid saya yang paling menonjol mengambil kepala Anda. Itu akan dianggap sebagai pencobaan terbesar mereka. Siapapun yang dapat mencapai ini akan menerima warisan penuh saya. Di permukaan, kamu tampaknya telah menyembunyikan diri dan tidak berani meninggalkan lubangmu dengan tubuh aslimu, alih-alih menggunakan avatar untuk melakukan bisnismu. Tapi sebenarnya, tubuh aslimu memang pergi berkali-kali. Anda sedang menguji saya, melihat apakah saya akan mengejar Anda. Jadi, saya pura-pura tidak memperhatikan, dan Anda mengira itu karena saya takut pada Dewa Brahma. Sebenarnya, setiap gerakanmu ada di bawah tatapanku. Aku hanya menunggu kesempatan yang tepat. Ketika Anda mulai merencanakan untuk membunuh Long Chen di sini, Yu kecil saya mempersiapkan diri. Saya tahu bahwa kesempatan telah tiba, dan Little Yu benar-benar tidak mengecewakan saya. Di alam Immortal King, dia membunuhmu yang berada di puncak alam World King. Ini juga menunjukkan bahwa 9 langit dan 10 negeri sedang menuju era baru. Tak satu pun dari kita adalah karakter utama di era ini, bukan aku, bukan kamu, bahkan bukan Dewa Brahma. Kita semua adalah bagian dari cerita yang lebih besar, memainkan peran kita, tetapi tidak satu pun dari kita yang menjadi sorotan. Ini adalah era yang benar-benar baru. Hukum yang tidak bisa kita langgar saat itu akan dilanggar oleh mereka, kata Ye Wusheng tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, hati semua orang bergetar. Dewa Brahma adalah keberadaan yang legendaris, dan namanya telah bergema di seluruh langit dan bumi beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia tiba-tiba menghilang pada masa kejayaannya, legenda tentang dirinya diketahui semua orang. Pada saat itu, Dewa Brahma adalah seorang jenius yang bangkit dengan cepat dan mulia yang mencapai puncak tertinggi dari alam surga Venerate. Namun, dia tiba-tiba mengasingkan diri, dengan hanya murid-muridnya dan murid-murid agung mereka yang melakukan pekerjaannya. Tak terhitung tahun berlalu, jenius bangkit dan jatuh. Namun, nama Dewa Brahma masih diketahui semua orang. Namun, wanita ini sebenarnya pernah melawan Dewa Brahma di masa lalu. Maka dia harus menjadi seseorang dari era yang sama. Jelas, meskipun Ye Wusheng juga memiliki tingkat ketenaran, sebagian besar terbatas pada generasi senior.
Anak-anak muda di kerajaan burung vermilion belum pernah mendengar tentang dia. Itulah mengapa Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dari zaman kuno itu akan muncul di hadapan mereka sekarang. Bisakah seseorang benar-benar hidup begitu lama? Wanita berambut pendek yang terlihat berusia 30-an ini sebenarnya adalah sosok kuno. Namun, dia tampak penuh dengan kehidupan. Apakah dia benar-benar hidup selama bertahun-tahun? Enpuda menghela napas. Kamu benar. Saya tidak memiliki visi Anda. Meskipun saya juga tahu bahwa era baru akan muncul, saya pikir itu akan terjadi berabad-abad dari sekarang. Saya selalu sangat yakin dengan perhitungan saya, tetapi keyakinan itulah yang menyebabkan kehancuran saya. Jika saya memiliki visi Anda, saya akan membayar berapapun untuk membunuh Long Chen di awal. Saya terlalu sombong. Saya telah mengecewakan kepercayaan Dewa Brahma pada saya. Nada suara Enpuda sangat menyesal sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dia selalu memandang Long Chen sebagai sosok penting, dan dia bahkan berpikir untuk menarik Long Chen ke sisinya. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengendalikan Long Chen. Dia selalu suka menggunakan harga terkecil untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Tetapi ketika datang ke Long Chen, dia benar-benar salah menilai, dan sangat buruk dalam hal itu. Semua rencananya berakhir sia-sia. Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang menyedihkan, yang tidak bisa dia pulihkan. Kamu selalu menganggap dirimu pintar. Anda tahu untuk menjadi teliti, sampai ke detail terkecil. Mungkin itu sempurna untuk melakukan hal-hal kecil, tetapi ketika mencapai sesuatu yang besar, Anda tidak memiliki ketegasan dan keberanian. Itulah mengapa Anda hanya tetap menjadi penguasa aula luar. Anda tidak pernah bisa dipromosikan ke aula dalam atau menjadi peringkat di antara 8 komandan agung Dewa Brahma. Jika Anda adalah salah satu dari 8 komandan dewa, saya tidak akan dapat memutuskan ikatan Anda dengan keyakinan Dewa Brahma. Meskipun dia dalam pengasingan, dia pasti akan datang menyelamatkanmu. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Bahkan orang bijak yang mempertimbangkan segala sesuatu 1000 kali pada akhirnya akan membuat kesalahan. Dengan satu kesalahan ini, Anda tidak memiliki peluang untuk menang lagi, kata Ye Wusheng. Enpuda tersenyum pahit. Itu benar. Tidak banyak jika di dunia ini. Saya harus berterima kasih. Anda telah membuat saya mengerti mengapa Dewa Brahma tidak pernah menghargai saya. Saya mengerti sekarang. Bidak catur ini terlalu kecil untuk berguna. Tapi pemahaman sekarang sudah terlambat. Pada akhirnya, saya masih gagal memenuhi harapan Dewa Brahma. Long Chen awalnya marah dan ingin memisahkan Enpuda, tetapi melihat Enpuda bertindak seperti ini sebelum kematiannya, tanpa jejak kepengecutan atau menyalahkan orang lain, Long Chen harus mengakui bahwa Enpuda tidak diragukan lagi adalah musuh paling licik yang pernah dia hadapi. Saat dia dengan tenang menyaksikan kehidupan Enpuda berakhir, sepotong rasa hormat merayap ke dalam hati Long Chen. Enpuda, sebagai musuhmu, aku bersedia memberimu kematian yang bermartabat, kata Long Chen. Hahaha. Enpuda tiba-tiba tertawa. 4044. Enpuda tertawa. Bahkan sekarang lehernya telah dipotong, energi keyakinannya masih menunda pembusukan yang disebabkan oleh kekuatan belati hitam. Tetapi pada saat ini, daging rahang bawahnya membusuk dan pecah saat dia tertawa, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Meskipun aku, Enpuda, hina dan bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan, kekalahan tetaplah kekalahan. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya disebut dewa pembunuh yang keji karena suatu alasan. Apa menurutmu aku peduli mati dengan bermartabat? Saat ini, dia masih bisa tertawa. Bahkan Long Chen harus mengagumi itu tentang dia. Meskipun dia hina, dia masih mengagumkan di beberapa daerah. Lagi pula, tidak semua orang bisa menghadapi kematian seperti ini. Setelah tertawa, Enpuda berkata, Long Chen, kali ini kekalahanku. Saya meremehkan tingkat pertumbuhan Anda dan melebih-lebihkan kendali saya. Namun, hanya karena saya kalah bukan berarti Anda menang. Saya akan mati, tetapi Anda juga akan segera mengikuti saya. Gerbang neraka akan segera terbuka. Saat itu terjadi, utusan Kaisar Nether akan turun dan membawa wanitanya kembali ke kedalaman neraka. Saya tahu betapa Anda peduli dengan orang yang Anda cintai. Itulah kelemahan terbesar Anda, kelemahan fatal Anda. Itu sudah terlihat dengan sendirinya saat kamu melawan gerbang Yansu. Anda tidak akan hanya menonton saat Yu Qingxuan meninggal, jadi Anda akan menemaninya dalam kematian. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak kekuatan Kaisar Nether. Aku orang mati, begitu juga kamu. Saya kira ini dapat dianggap sebagai tindakan terakhir saya untuk Dewa Brahma. Aku bisa mati dengan damai. Hanya ketika Enpuda mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa krisis belum berakhir. Mereka mengangkat kepala dan terkejut melihat celah di gerbang neraka. Detki mengalir keluar darinya. Tuan, kamu pasti bisa menghentikannya, kan? Ekspresi Dong Mingyu berubah. Dia menoleh ke tuannya dengan ekspresi memohon. Namun, Ye Wusheng tidak menjawab. Sebaliknya,
Enpuda yang menjawabnya. Sebagai seorang pembunuh, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, emosi apapun akan membuatmu mudah untuk dilawan dan dibunuh. Sejujurnya, aku tidak suka kehilangan orang sepertimu. Utusan Kaisar Nether akan memiliki hukum neraka, dan mereka kebal terhadap semua serangan dari dunia ini. Jadi, bahkan tuanmu pun tidak berdaya. Mungkin biji teratai Long Chen memiliki kemampuan untuk melawan hukum neraka, tetapi sudah kehabisan energi setelah melawan kekuatan Yan Su. Selain itu, Dong Mingyu kecil, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri daripada Long Chen. Belati yang kamu gunakan untuk membunuhku memiliki latar belakang yang menakutkan. Saat berada di tangan Long Chen, saya sudah menduga asalnya. Ketika itu memotong leher saya, itu langsung menghabiskan 90% dari energi keyakinan saya. Jadi, saya sekarang yakin akan asalnya. Itu sudah ada masternya. Untuk belati yang tiba-tiba menyerap begitu banyak energi keyakinan, guru itu pasti merasakannya. Saat tuannya turun, mereka tidak hanya akan mengambil belati tapi juga nyawamu. Kamu juga tidak akan selamat. Mendengar ini, Dong Mingyu tidak marah, juga tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya tersenyum. Apakah kamu berpikir bahwa jika kakak laki-laki Long Chen meninggal, aku akan terus hidup? Jelas, jika Yu Qingxuan meninggal, Long Chen juga tidak akan hidup. Dan jika Long Chen meninggal, Dong Mingyu akan mengikuti. Untuk sesaat, semua orang tertegun. Mereka melihat dari Long Chen ke Dong Mingyu. Keduanya adalah jenius surgawi yang tak tertandingi dengan potensi tak terbatas, harapan umat manusia. Apakah mereka semua akan jatuh di sini? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Karena Anda merasa acuh tak acuh sampai mati, saya tidak akan bersikap sopan. Long Chen tiba-tiba muncul di depan Enpuda dan menunjuk jarinya. Berdengung. Jiwa Enpuda dicabut dari kepalanya. Kamu ingin memeriksa jiwaku. Maaf, tetapi Anda tidak mampu melakukannya. Boom. Jiwa Enpuda meledak. Meski begitu, Long Chen sudah siap, dan api hitam menyelimuti pecahan jiwa yang hancur itu. Boom. Pecahan spiritual Enpuda terus-menerus meledak 9 kali lagi sebelum berhenti. Fragmen spiritual itu sekarang berkeping-keping dan pada dasarnya tidak berguna. Namun, ekspresi Long Chen tidak berubah. Tampaknya ini sesuai dengan harapannya. Dia kemudian memanggil Huo Long, dan dia melahap pecahan spiritual itu. Saat kepala Enpuda menghilang, mayat tanpa kepalanya juga membusuk. Sepertinya tidak lama lagi seluruh mayatnya akan hilang. Untuk seorang ahli di level Enpuda, tubuhnya dipupuk oleh energi iman, sehingga hampir mencapai titik yang tidak bisa dihancurkan, abadi. Namun, di depan belati hitam itu, tubuh fisiknya masih belum cukup kuat. Ketika Long Chen ditusuk oleh belati itu sejak lama, itu jelas tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, atau dia sudah lama mati. Tidak diketahui apakah belati telah tumbuh selama ini, atau apakah ada sesuatu di dalamnya yang berubah setelah membunuh beberapa ahli. Bagaimanapun, belati hitam ini tumbuh semakin kuat, seperti iblis haus darah yang telah disegel selama bertahun-tahun dan dibangunkan oleh rasa darah. Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajari belati. Setelah Huo Linger melahap fragmen spiritual Enpuda, dia membawanya ke ruang kekacauan utama. Kekuatan spiritual Long Chen kemudian mengalir ke ruang kekacauan utama. Di sana, fragmen spiritual Enpuda mulai perlahan bergabung kembali, tumbuh semakin besar. Di dalam ruang kekacauan utama, Long Chen memerintah sebagai tuannya, dengan semua hukum di bawah komandonya. Tidak peduli seberapa parah Enpuda merobek jiwanya, Long Chen memiliki kekuatan untuk memperbaikinya kembali dengan mudah. Awalnya, ketika Long Chen menawarkan untuk memberikan kematian yang bermartabat kepada Enpuda, itu datang dengan syarat. Itu untuk memberitahunya rahasia yang berkaitan dengan Kaisar Nether. Namun, karena Enpuda menolak, Long Chen tidak bersikap sopan. Setelah menjadi Immortal King, ruang kekacauan utama telah mengalami perubahan misterius. Long Chen tidak yakin apa itu, tetapi dengan tes pertama ini, dia benar-benar berhasil. Seluruh fokus Long Chen adalah membangun kembali fragmen spiritual. Lagi pula, dia ingin mengetahui rahasia Kaisar Nether. Setelah beberapa saat, Long Chen akhirnya menangkap bagian yang tepat. Merasa senang, dia mulai mempelajarinya. Tapi saat dia memahami informasi sekecil apapun, aura berbahaya yang menakutkan membuatnya gemetar. Setelah itu, dia mendengar lolongan. Saat pikiran Long Chen meninggalkan ruang kekacauan utama, tawa yang menusuk telinganya seperti jarum, membuatnya merasa seperti jiwanya dipotong menjadi jutaan keping. Banyak orang juga menutup telinga mereka dan berteriak. Penghalang yang menutupi ibu kota dapat memblokir api Yan Su, tetapi tidak dapat memblokir suara itu. Itu benar-benar hancur. Saat itu, gerbang neraka perlahan terbuka, dan ki hitam menyembur keluar, bersama dengan sosok demi sosok. Ketika orang melihat sosok itu, tubuh mereka menjadi sedingin es, dan mereka dipenuhi teror. 4045. Sosok-sosok itu berpakaian aneh, campuran pria dan wanita. Anehnya,
Pakaian mereka tampak terus-menerus membusuk, hancur saat mereka bergerak, namun entah bagaimana berubah lagi. Dengan alat musik di tangan mereka memainkan lagu-lagu merdu yang tak dapat disangkal, tetapi lagu-lagu itu entah bagaimana membawa sensasi luar biasa yang membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan meledak. Yang paling membuat aneh orang-orang di sekitar adalah kemunculan sosok-sosok ini. Mereka menyerupai mayat kering, dan wajah mereka memiliki campuran manusia yang menakutkan dan beberapa bentuk kehidupan lainnya. Namun, terlepas dari penampilan mereka yang tak bernyawa, aura mereka membuat duri-duri bahkan para Earth Venerate yang hadir menggigil. Perlahan, semakin banyak makhluk hidup yang aneh ini muncul dari gerbang, seolah-olah mereka adalah pengiring musik untuk acara akbar yang berlangsung di depan mereka. Di tengah tontonan yang berlangsung, tandu hitam muncul, tampak sebesar gunung. Benda raksasa ini membutuhkan kekuatan 8 raksasa untuk membawanya. Saat 8 raksasa ini terwujud, dunia bergetar. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, pegunungan bergoyang dan bintang-bintang berkelap-kelip. Pengawal yang sangat besar ini membentang 10.000 mil panjangnya dan langsung menuju kerajaan burung Vermilion. Saat mereka mendekat, energi kematian tanpa akhir memenuhi dunia ini, menyebabkan semua tumbuhan di dalam ibu kota layu. Infeksi aura neraka ini mengubah tempat itu menjadi sudut neraka itu sendiri. Kami menyambut kembalinya wanita kaisar. Tiba-tiba, kedelapan raksasa itu berteriak serempak, suara mereka mengguncang tubuh Yu Qingxuan. Dan kemudian, seolah menanggapi teriakan mereka, kelopak bunga muncul di belakangnya. Kelopak ini luar biasa panjang dan ramping, menyerupai tentakel dari beberapa entitas mengerikan. Anehnya, benang sarinya bahkan lebih panjang, membuatnya tampak seperti kelopak, sedangkan kelopaknya tampak seperti benang sari. Aura menyeramkan menyelimuti Yu Qingxuan, dan dia mulai melayang menuju tandu hitam raksasa. Tidak, Yu Xiaoyun meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih Yu Qingxuan. Tapi dia terkejut melihat tangannya melewatinya, tidak bisa menyentuhnya. Yu Qingxuan tampaknya telah berubah menjadi penampakan karena mereka tidak bisa lagi menyentuhnya. Selanjutnya, ketika tubuh Yu Xiaoyun melewati tubuhnya, kekuatan tak terlihat menjatuhkannya ke samping. Ketika Yu Xiaoyun menstabilkan dirinya, orang-orang ngeri melihat beberapa helai putih muncul di rambut hitamnya. Dia sepertinya sudah tua. Tidak terpengaruh oleh ini, Yu Xiaoyun mulai membentuk segel tangan. Dia jelas berniat menyeret Yu Qingxuan kembali. Karena itu, Yu Qingxuan hanya bisa berteriak agar dia berhenti. Ayah kekaisaran, jangan. Dia tahu bahwa kekuatan Kaisar Nether bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siapapun dari mereka. Jika ayahnya secara paksa mencoba, umur panjangnya akan dilucuti. Namun, Yu Xiaoyun menolak untuk berhenti. Darah kemudian keluar dari ruang di antara alisnya, saat dia menyalakan darah esensinya. Pada saat itu, burung Vermilion abadi dalam manifestasinya muncul kembali. Yu Xiaoyun meraung. Putriku tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan Kaisar Nether. Melihat ini, semua orang dipenuhi dengan kengerian. Jiang Huixin dan Sulansin mati-matian mencoba campur tangan, tetapi Yu Xiaoyun tegas. Mengabaikan pengekangan apapun, dia melepaskan semua kekuatannya dalam upaya terakhir. Tidak ada yang bisa mencegahnya untuk membuang nyawanya dengan sembrono. Ayah kekaisaran, tolong, aku mohon. Setelah melihat keputusasaan ayahnya, hati Yu Qingxuan hancur. Yu Xiaoyun pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Saat para ahli keluarga kekaisaran putus asa, sosok hitam muncul dan mencapai Yu Qingxuan sebelum Yu Xiaoyun. Ketika itu terjadi, kehampaan bergetar dan beberapa api hitam membentuk layar di sekitar Yu Qingxuan, menjatuhkan Yu Xiaoyun ke samping. Dia wanitaku, aku akan menyelamatkannya sendiri. Sosok hitam ini adalah Long Chen. Dia berdiri di depan Yu Qingxuan, menatap wajahnya yang berlinang air mata. Kamu hajingan kecil, jika menantuku mati, akankah Qingxuan tetap hidup? Enyahlah, aku akan melepaskan cahaya surgawi burung Vermilion penuh. Siapa yang peduli dengan Kaisar Nether? Aku akan menyelamatkan putriku apapun yang terjadi, raung Yu Xiaoyun. Yu Xiaoyun tahu bahwa jika dia menyulut semua kekuatan Vermilion Bird yang tersisa, dia harus mencoba menyelamatkan putrinya. Meski begitu, harga dari tindakan sembrono itu sangat membebani dirinya. Dia tahu bahwa itu akan mengorbankan nyawanya dan berpotensi membahayakan masa depan kerajaan burung Vermilion. Namun, dalam pertempuran ini, dia dapat melihat bahwa anak-anaknya telah tumbuh dewasa, masing-masing merupakan sosok yang luar biasa, jadi dia tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Dengan keyakinan yang baru ditemukan ini, dia mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia akan menyelamatkan Yu Qingxuan. Lagi pula, di antara semua putra dan putrinya, dia paling berutang padanya, dan ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalasnya. Maaf, meskipun kamu ayah mertuaku, wanitaku harus dilindungi sendiri. Long Chen kemudian menangkup wajah Yu Qingxuan dan dengan lembut berkata, Qingxuan, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengambilmu dari sisiku. Begitu saja, Long Chen merentangkan tangannya. Jangan.
Yu Xiaoyun meraung, sementara Yu Qingxuan berteriak ketakutan. Para ahli dari Vermilion Bird Empire tidak tahan menyaksikan apa yang akan terjadi dan menutup mata mereka. Dong Minyu menyerbu, ingin berbagi hidup dan mati dengan Long Chen. Namun, Ye Wusheng menekannya, dan dia langsung tidak bisa bergerak. Ye Wusheng hanya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi tanpa sedikit pun riak di matanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya merasakan kekhawatiran sekecil apapun. Di depan tatapan putus asa semua orang, Long Chen meraih Yu Qingxuan. Orang-orang terkejut melihat tubuhnya juga menjadi ilusi. Long Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kakak perempuan Mengqi dan yang lainnya masih membutuhkanmu. Aku tidak ingin kau mati bersamaku. Hati Yu Qingxuan hancur. Dia tahu bahwa Long Chen akan mati bersamanya. Semua orang menangis. Mereka tidak dapat menerima bahwa keduanya akan mati begitu saja. Ini terlalu kejam. Long Chen dan Yu Qingxuan diselimuti oleh energi hitam, perlahan-lahan melayang menuju tandu. Tiba-tiba, Su Yifeng meraung, pedangnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah salah satu raksasa yang membawa tandu. Namun, raksasa itu bahkan tidak melihatnya. Pedang itu hanya menembus tubuhnya dan terbang keluar. Tubuh mereka sepertinya tidak ada. Namun, pedang itu berubah menjadi debu begitu terbang keluar dari tubuh raksasa itu. Senjata surgawi dari kerajaan burung Vermilion hilang begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah kita hanya menonton saat mereka mati? Melolong Su Yifeng dengan pedih. Di kejauhan, Guoran, Xia Chen, dan para prajurit Dragon Blood tidak mengatakan apa-apa selain mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka juga cemas. Harus diketahui bahwa musuh mereka kali ini adalah Kaisar Netherworld, sebuah eksistensi yang namanya menakutkan 9 langit dan 10 negeri. Itu adalah eksistensi tertinggi. Bahkan dengan kepercayaan mereka pada Long Chen, hati mereka terkatup. Long Chen, aku tidak ingin kamu mati bersamaku. Jangan mati. Yu Qingxuan memegang Long Chen dan menangis. Di sisi lain, Long Chen tenang dan hanya memeluknya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Bunga!" Baru sekarang orang menyadari bahwa bunga aneh yang mekar di belakang Yu Qingxuan bergoyang. Beberapa jenis kekuatan sepertinya mempengaruhinya. Tiba-tiba, Long Chen mengulurkan tangan dan meraih salah satu kelopak bunga yang ramping. Retakan. Yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen benar-benar berhasil merobek kelopaknya. Apa? Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Long Chen kemudian menusukkan kelopak itu ke dadanya sendiri. Darah menyembur, dan kelopak itu memasuki tubuhnya. Long Chen, jangan. Yu Qingxuan berteriak. Dia langsung menyadari apa yang dilakukan Long Chen. 4046. Kelopak bunga menembus tubuh Long Chen seperti pisau tajam, menyebabkan darah emas menyembur keluar. Adapun kelopaknya, itu seperti sepotong es yang mencair menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Seluruh tubuh Long Chen bergetar. Dia tampak seperti menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi dia tidak ragu untuk mengambil kelopak lain. Apa yang dia lakukan? Yu Xiaoyun bingung. Jika Long Chen meninggal, apakah Yu Qingxuan ingin tetap hidup? Bahkan jika dia hidup, itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian baginya. Dia mencangkokkan segel Kaisar Nether ke tubuhnya sendiri. Anak bodoh ini. Jiang Huixin menatap Long Chen dengan gugup. Untuk menyelamatkan Yu Qingxuan, Long Chen membuang nyawanya sendiri. Tapi kenapa repot-repot? Akankah Yu Qingxuan tidak mengikutinya? Saat berikutnya, Long Chen menusuk kelopak lain ke tubuhnya, dan sekali lagi bergetar. Namun, Long Chen mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Long Chen, jangan. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup? Jangan egois. Kamu masih memiliki Mengqi, Chu Yao, Ye Ziqiu, Tang Wan dan yang lainnya menunggumu, memohon Yu Qingxuan. Dia bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan hukum Netherworld, jadi dia hanya bisa menyaksikan Long Chen bunuh diri. Long Chen berulang kali memetik kelopak dan menusukkannya ke tubuhnya. Rasa sakit adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada memurnikan jiwanya. Namun, Long Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, dia telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan. Rasa sakit melihat Yu Qingxuan sekarat di depannya di benua surga bela diri sejuta kali lebih menyakitkan. Saat Long Chen berulang kali menusukkan kelopak ke tubuhnya, bunga neraka secara bertahap mekar di belakangnya. Ketika dia menusukkan kelopak terakhir ke tubuhnya, tubuh Yu Qingxuan tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Long Chen. Yu Qingxuan mendesak Long Chen, takut dia akan mendorongnya pergi. Ketakutannya bukan pada kematian itu sendiri, sebaliknya, itu adalah ketakutan hidup di dunia tanpa dia. Qingxuan, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku, dan aku tidak akan meninggalkanmu, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Meskipun Long Chen melakukan yang terbaik untuk mengontrol suaranya, itu masih serak karena rasa sakit. Setelah mendengarnya, mata kering Yu Qingxuan sekali lagi meluap. Dia dengan lembut mengusap wajah Long Chen. Pasti menyakitkan.
Tidak sakit. Itu masih dalam ranah yang bisa saya tangani. Tapi tanpamu, rasa sakitnya akan terlalu berat untuk dijalani, kata Long Chen. Pergi. Saya akan bertanya kepada Kaisar Nether kualifikasi apa yang dia miliki untuk berani mengambil istri saya. Yu Qingxuan ragu-ragu tapi masih mengangguk. Jika kamu gagal, aku akan menemanimu. Long Chen mengangguk. Baru saat itulah Yu Qingxuan melepaskannya. Long Chen dengan ringan mendorongnya, dan dia lolos dari ki kematian. Jiang Huixin segera menangkap Yu Qingxuan. Dia menangis, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Yu Qingxuan kemudian menghibur ibunya, tetapi pandangannya tertuju pada Long Chen. Tatapan semua orang tertuju padanya. Mereka semua cemas. Long Chen telah bertarung untuk waktu yang lama dan pada dasarnya kelelahan. Apa yang akan dia keluarkan untuk melawan eksistensi tertinggi seperti Nether Emperor? Langit dan bumi sunyi senyap. Utusan dari neraka telah berhenti memainkan musik mereka dan hanya menonton tanpa bergerak. Long Chen melayang perlahan menuju tandu besar. Saat dia semakin dekat, tirai perlahan-lahan terbuka dengan suara retak. Bagian dalam tandu diselimuti kegelapan, dan aura kuat dari dunia bawah menyembur keluar darinya, membuatnya menyerupai rahang menganga dari binatang buas yang menakutkan. Dengan napas dalam-dalam, Long Chen perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang rumit. Saat dia melakukannya, bunga neraka di belakangnya bergetar dan kemudian secara bertahap menyatu dengan tubuhnya, seolah menjadi satu dengannya. Apa yang bos lakukan? Guoran terkejut. Long Chen menyerap bunga neraka. Akankah dia bisa meninggalkannya setelah itu? Bahkan mata Ye Wusheng menyusut ketika dia melihat itu. Ini, apakah dia sedang memikirkan? Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen, atau apa yang dia pikirkan. Mata kiri Long Chen terbuka, dan warnanya hitam pekat. Dalam kegelapan itu, gambar bunga neraka perlahan muncul. Setelah itu, langit dan bumi bergetar saat sosok ilusi raksasa menyelimuti seluruh utusan dari neraka. Mata api penyucian, bunga neraka mekar. Long Chen mengeluarkan raungan marah yang mengguncang dunia. Boom! Saat bunga neraka bermekaran, utusan dari neraka, termasuk para raksasa dan tandu, semuanya meledak. Dia bisa mengendalikan kekuatan neraka. Bahkan Ye Wusheng terkejut dengan pemandangan itu. Tatapannya tertuju pada mata Long Chen, dan secercah cahaya surgawi berkedip di matanya sendiri. Namun, apa yang dia pikirkan tetap menjadi misteri. Long Chen. Yu Qingxuan menjerit kesakitan. Mata kiri Long Chen berdarah, dan darah hitam mengalir keluar darinya. Selanjutnya, setelah melepaskan seni mata ini, seluruh wajahnya menjadi gelap, seolah-olah jiwanya telah tersedot. Melihat Long Chen dalam keadaan seperti itu, Yu Qingxuan merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk. Dia bisa merasakan pengorbanan besar yang dia buat demi dia. Dia akan bergegas menghampirinya ketika, tiba-tiba, gerbang neraka di langit meletus menjadi pusaran besar, mengguncang seluruh pemandangan. Long Chen yang kelelahan tersedot ke dalam pusaran, dan perubahan mendadak ini membuat semua orang berteriak. Tetap tidak ada. Ye Wusheng mengepalkan belatinya dan menatap tajam ke gerbang neraka. Berdasarkan perhitungannya, seseorang seharusnya muncul saat ini. Namun, tidak ada yang muncul, dan Long Chen langsung tersedot ke jantung pusaran. Di sisi lain adalah neraka, jadi jika gerbang ditutup di belakangnya, tidak ada jalan keluar. Brengsek, aku akan mempertaruhkan semuanya. Long Chen tiba-tiba merentangkan tangannya. Saat berikutnya, ruang bergetar dan kuali perunggu muncul di tangannya. Persetan dengan dirimu sendiri, Nether Emperor. Setelah Long Chen menuangkan semua sisa energinya ke dalam kuali perunggu, dia menghancurkannya di gerbang neraka. Ini adalah kartu truf terakhir Long Chen. Pakar naga telah menyuruhnya untuk tidak menggunakannya, tapi dia tidak punya apa-apa lagi dan hanya bisa mengambil risiko. Boom! Gerbang neraka meledak dengan kekuatan yang seolah menembus langit itu sendiri. Ketika ledakan terjadi, rune pada kuali perunggu menyala sebentar, dan terbang kembali ke Long Chen dan menghilang. Gerbang neraka telah hilang. Namun, jejak kuali kuno tetap tertanam di kehampaan, tidak memudar untuk waktu yang lama. Kali ini, surga akan ditembus. Melihat jejak kuali kuno ini, Ye Wusheng bergumam pada dirinya sendiri. 4047. Langit benar-benar telah ditembus, dan jejak kuali kuno tertinggal di langit. Retakan kemudian menyebar melalui kubah langit. Biasanya, Tao surgawi secara otomatis akan memperbaiki diri mereka sendiri tidak peduli seberapa parah kerusakan yang mereka derita. Namun, kali ini, seolah-olah kemampuan pemulihan diri dari Tao surgawi telah melemah. Jaring retakan menggantung di udara, dan tidak ada tanda-tanda penyembuhannya. Melihat retakan raksasa itu, orang merasa kedinginan. Long Chen. Yu Qingxuan bergegas ke Long Chen yang kehilangan kesadaran. Saat dia jatuh dari langit, Yu Qingxuan menangkapnya. Long Chen berlumuran darah, dan matanya tertutup rapat. Noda darah hitam masih merusak kulit di bawah mata kirinya, memancarkan aura kegelapan neraka. Namun, Yu Qingxuan tidak membiarkan pemandangan mengerikan itu menghalanginya.
Dengan perhatian dan kasih sayang yang besar, dia memeluk Long Chen dengan erat, hatinya diliputi oleh emosi. Setelah merasakan bahwa kekuatan spiritualnya masih ada, dia tidak bisa menahan air mata lega dan gembira. Long Chen masih hidup. Tangan ramping dengan lembut menyentuh dahi Long Chen, dan Dong Mingyu muncul di sisinya. Biasanya, ekspresinya acuh tak acuh, tapi sekarang dipenuhi dengan kekhawatiran. Lagi pula, kekuatan spiritual Long Chen tampaknya bertahan, tetapi fluktuasinya sangat tidak menentu. Yang lebih mengganggunya adalah kehadiran energi gelap menyeramkan yang sangat aktif di dalam dirinya. Tuan, Dong Mingyu menatap Ye Wusheng dengan memohon. Ye Wusheng memandang Long Chen dan kemudian berkata, dia baik-baik saja. Namun, kekuatan neraka tidak mudah dikendalikan. Setelah menggunakan kekuatan neraka untuk menghancurkan para utusan, dia harus membayar harga untuk itu. Adapun berapa harganya, hanya masa depan yang tahu. Bagaimanapun, dia sekarang terinfeksi karma Kaisar Nether, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi padanya. Mingyu, kita berangkat. Tuan, saya ingin, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk bersatu kembali di masa depan. Sebagai tuanmu, saya berjanji bahwa setelah Anda secara pribadi membunuh Enpuda, saya akan memberikan warisan penuh saya kepada Anda. Daripada membuang-buang waktu di sini, kamu harus berkultivasi sehingga kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk tetap bersama lebih lama, kata Ye Wusheng. Dia kemudian meraih tangan Dong Mingyu dan mulai berjalan pergi. Dong Mingyu terus melihat ke belakang, tatapannya memilukan. Tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk mendengarkan tuannya. Tiba-tiba, Ye Wusheng berhenti dan melihat kembali ke semua orang. Ketika Long Chen bangun, katakan padanya untuk segera meninggalkan Violet Flame Heaven. Sekelompok besar ahli akan segera datang mencarinya, dan bahkan mungkin ada yang setingkat denganku. Ye Wusheng kemudian menunjuk ke langit dan memberitahu Yu Xiaoyun. Lubang ini tidak akan sembuh setidaknya selama 1000 tahun. Dengan hancurnya tembok langit, Ki Primal Chaos akan keluar darinya. Jika Anda ingin memperkuat semangat kepahlawanan abadi Anda, lakukan yang terbaik untuk membuat formasi di sekitarnya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menemukan orang lain datang untuk mengambilnya dari Anda. Jika itu terjadi, Vermilion Bird Empire tidak akan pernah pulih. Terima kasih banyak, senior. Yu Xiaoyun buru-buru membungkuk. Dia tahu bahwa asal-usul wanita berambut pendek ini sangat mengejutkan. Ye Wusheng lalu melambaikan tangannya sedikit. Tanpa menoleh ke belakang, dia menghilang ke dalam kehampaan sambil memegang tangan Dong Mingyu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Aktifkan formasi besar. Tuangkan semua sumber daya kami untuk memperkuat semangat kepahlawanan Vermilion Bird, teriak Yu Xiaoyun. Ye Wusheng adalah Master Dong Mingyu, dan Dong Mingyu dekat dengan Long Chen. Jadi, Yu Xiaoyun yakin Ye Wusheng tidak akan menipu mereka. Setelah formasi besar diaktifkan, modal redup sekali lagi menyala. Pada saat yang sama, pilar cahaya menjulang keluar dari tempat-tempat tertentu di perbatasan Vermilion Bird Empire. Formasi yang rusak dapat diperbaiki. Yu Qiansui dan yang lainnya terkejut. Harus diketahui bahwa dalam perjalanan mereka kembali ke sini, mereka secara pribadi telah melihat formasi kota-kota perbatasan yang rusak. Mereka hanya merusak formasi palsu yang kami buat untuk mengelabui mereka. Lagi pula, kami ingin menangkap semuanya dalam satu jaring dan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Namun, kami tidak menyangka mereka akan memanggil gerbang Yansu dan gerbang neraka. Jika bukan karena Long Chen, kita akan kalah, desah Yu Xiaoyun. Menurut rencana awal mereka, Yu Xiaoyun 100% percaya diri untuk menghancurkan 8 kerajaan. Bagaimanapun, teknik terkuat Vermilion Bird Grand Formation belum dilepaskan. Jika digunakan, itu akan cukup untuk melenyapkan semua musuh mereka, tapi itu juga akan merusak fondasi Vermilion Bird Empire. Tetap saja, menurutnya, memusnahkan semua musuh mereka dan mendapatkan kedamaian selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Pada akhirnya, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan teknik ini karena gerbang neraka memiliki kemampuan untuk menekan semangat kepahlawanan Vermilion Bird. Sementara kekuatan Vermilion Bird bisa melawan api Yansu, itu terbukti tidak efektif melawan kekuatan neraka. Kali ini, Long Chen tidak hanya menyelamatkan Yu Qingxuan tetapi juga melindungi seluruh kekaisaran burung Vermilion, sehingga menyelamatkan banyak nyawa di antara orang-orang biasa. Yu Xiaoyun dengan cepat memberi beberapa perintah. Yun Wen, Yi Feng, Qiansui, Xiang, Feng Yi, Chang Feng, Qi Wen, Sui Feng, 8 dari kalian memimpin 8 regu ke 8 kerajaan. Tutup kota dan perbendaharaan mereka. Beritahu mereka bahwa mulai sekarang, nama 8 kerajaan akan dihapus. Semua wilayah mereka adalah milik kerajaan burung Vermilion. Jika ada yang berani membangkang, eksekusi saja. Keadaan luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Tidak ada alasan untuk dibicarakan. Hanya ada senjata berdarahmu. Seperti yang kamu pesan. Semua orang segera mengiyakan karena mereka semua merawat perut api. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena Long Chen, tidak
tidak ada satu jiwa pun dari kerajaan burung vermilion yang akan selamat. Dengan mengingat hal itu, mereka tidak berniat untuk berbelas kasih atau sopan terhadap musuh mereka. Juga, Su Yunwen dan anggota kelompok lainnya menyadari bahwa mempercayakan mereka untuk memimpin pasukan adalah cara Yu Xiaoyun untuk mengakui kinerja luar biasa mereka dalam pertempuran. 8 dari mereka kemudian memimpin elit Vermilion Bird Empire ke 8 kerajaan. Karena para ahli dari 8 kerajaan telah dihancurkan, penaklukan ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Semua penguasa kota mereka bahkan keluar dan memohon belas kasihan. Sepanjang penaklukan 8 kerajaan, Vermilion Bird Empire menghadapi perlawanan minimal. Meskipun ada pembangkang sporadis, kekuatan absolut mereka melenyapkan setiap jejak oposisi, tidak menyisakan ruang untuk pembangkangan di hadapan kekuatan yang begitu besar. Harta karun dari 8 kerajaan dengan cepat disita, menjadi sumber daya kerajaan burung Vermilion. Dengan semangat yang baru ditemukan, kekaisaran berfokus untuk memanfaatkan kekayaan ini sebaik-baiknya. Selain itu, Yu Xiaoyun dan teman-temannya sangat gembira menemukan bahwa Ki Primal Chaos yang berasal dari celah di langit memiliki efek yang sangat positif pada semangat kepahlawanan Vermilion Bird. Dengan berlalunya hari, kekuatannya tumbuh secara eksponensial. Jika mereka mampu menyerap energi ini selama 1000 tahun, kerajaan burung Vermilion akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan, tidak takut pada musuh potensial. Saat kekaisaran burung Vermilion mulai bekerja, Long Chen turun ke kegelapan tanpa akhir. Dalam kegelapan ini, tidak ada suara atau cahaya sedikit pun. Hanya ada keheningan yang mematikan. Namun, dalam kegelapan ini, Long Chen tidak merasa sedikit pun gugup atau takut. Di sini, dia merasa damai, dia merasa aman. Seperti yang dia katakan, saat dia paling tidak berdaya, saat dia paling lelah, kegelapan menyelimutinya, bersimpati padanya, dan menghiburnya. Long Chen, pewaris 9 bintang yang hebat, akhirnya kita terhubung lagi. Dalam kegelapan itu, sebuah suara kuno terdengar. Suara familiar itu kembali. 4048. Suara kuno itu adalah sesuatu yang telah didengar Long Chen berkali-kali. Tapi sampai hari ini, dia tidak tahu siapa itu. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, suara ini lebih lemah, seolah-olah speakernya kekurangan daya sekarang. Apakah kamu terluka? Tanya Long Chen tiba-tiba. Terluka? Itu bisa dihitung seperti itu. Berkomunikasi dengan Anda sangat melelahkan. Ketika Anda masih sangat lemah, saya harus menggunakan banyak waktu untuk mengirimkan informasi kepada Anda. Tetapi saat Anda tumbuh lebih kuat, saya harus menghabiskan lebih banyak energi untuk menghubungi Anda melalui pemantauan Tao Surgawi. Long Chen, kamu melakukannya dengan sangat baik. Anda memecahkan cermin langit yang mengintip bintang, menyebabkan jutaan ahli waris 9 bintang melarikan diri dari pengawasan mereka. Lebih banyak dari mereka yang akan bertahan sekarang, puji suara kuno itu. Aku memecahkan satu star piring Heavenly Mirror. Apakah Anda mengatakan bahwa ada lebih dari satu? Tanya Long Chen. Ya, ada 9 cermin langit mengintip bintang, dan Anda memecahkan satu, kata suara kuno itu. Lalu di mana 8 lainnya? Tanya Long Chen. 8 lainnya berada di tangan 8 Panglima Dewa Agung Dewa Brahma. 8 Komandan Agung Surgawi. Hati Long Chen bergetar. Ye Wusheng telah menyebutkan 8 Panglima Besar Surgawi. Rupanya, bahkan seseorang sekuat Enpuda tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, mereka berdelapan lebih kuat dari Enpuda. Bagaimanapun, jalan masa depanmu akan lebih sulit untuk dilalui dan lebih lama. Anda adalah pewaris 9 bintang. Saya harap. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar. Kamu tidak perlu berharap. Long Chen memiliki jalannya sendiri untuk berjalan, dan dia tidak membutuhkan status pewaris 9 bintang untuk mengikatnya. Semua hal di dunia ini memiliki jalannya sendiri, jadi Long Chen berhak memilih gaya kultivasinya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang hal itu. Suara ahli naga itu sedingin es dan jelas tidak sopan. Mendengar ini, suara kuno itu terdiam lama sebelum menjawab. Itu benar juga. Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Yang bisa saya minta adalah Anda mendengarkan hati Anda sendiri. Suara kuno ini tidak marah dengan nada kasar ahli naga, sebaliknya, tampaknya menyetujuinya. Long Chen terguncang. Pakar naga dan sesepuh misterius ini sebenarnya sedang berbicara di dalam dunia yang gelap ini. Eksistensi macam apa mereka? Long Chen tahu bahwa tetua misterius itu ingin mengingatkannya bahwa sebagai pewaris 9 bintang, seni tubuh hegemon 9 bintang harus menjadi fokusnya. Namun, selama ini, Long Chen telah berfokus pada seni penempaan tubuh jiwa naga. Akibatnya, seni tubuh hegemon 9 bintang tidak berkembang sama sekali, dan wilayahnya juga tidak meningkat, membuatnya seolah-olah dia telah meninggalkan seni tubuh hegemon 9 bintang. Jadi, yang lebih tua ingin memperingatkannya. Namun, hal itu menimbulkan ketidaksenangan sang ahli naga. Seni tempat tubuh jiwa naga adalah teknik yang paling dibanggakannya. Untuk Long Chen mewarisi itu adalah keinginan terbesarnya. Untungnya, keduanya tidak mulai berkelahi.
Pakar naga hanya berkata, kamu harus fokus pada urusanmu sendiri. Jaga pewaris 9 bintang lainnya. Long Chen memiliki saya di sini, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau begitu terima kasih banyak. Kehadiran Penatua memudar. Senior, siapa orang itu? Tanya Long Chen. Dia adalah pemandu dari pewaris 9 bintang. Dia bertanggung jawab untuk membangunkan Anda dan membimbing Anda ke jalur 9 bintang secepat mungkin. Namun, Anda berbeda dari pewaris 9 bintang lainnya. Dari bintang kelima, Anda sudah menyimpang dari jalur kultivasi, jadi jalur masa depan Anda harus dibuat sendiri. Mendengarkan dia tidak akan menguntungkan Anda. Selain itu, dia dalam masalah sekarang. Berkomunikasi dengan Anda kemungkinan besar akan mengungkap posisi Anda dan menempatkan Anda dalam bahaya besar, kata pakar naga itu. Senior, siapa Kaisar Nether? Tanya Long Chen. Pakar naga itu diam, sepertinya ragu-ragu. Akhirnya berbicara. Kaisar Nether sudah mati dan masih di nirwana. Sama seperti Ghost Sovereign, dia dibunuh oleh seseorang. Mungkinkah? Ya, dia dibunuh oleh Master 9 bintang. Sama seperti Ghost Sovereign, dia memiliki tubuh yang abadi. Jadi, meski tubuh fisiknya hancur dan yuan spiritnya padam, dia masih bisa dihidupkan kembali. Adapun wanita Kaisar Nether, itu seperti menjadi putrinya. Sama seperti segel penguasa hantu Anda, itu adalah benih. Benih ini akan dipanen setelah mereka tumbuh sampai batas tertentu. Karena gadis itu memiliki garis keturunan Jiuli, itu dirasakan oleh Tao Surgawi ketika dia lahir. Jadi, benih bunga neraka ditanam di dalam dirinya. Awalnya, bunga neraka seharusnya hanya mekar saat dia menjadi World King. Namun, seseorang ikut campur, menggunakan upacara pengorbanan untuk membuka gerbang neraka. Aura neraka kemudian memicu bunga neraka, menyebabkan utusan itu datang. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan membutuhkan saya untuk ikut campur kali ini, tetapi Anda menanganinya sendiri. Anda menggunakan mata api penyucian Anda untuk menyegel bunga neraka dan bahkan mempelajari teknik surgawi baru darinya. Ketika gerbang neraka runtuh, saya akan menyegelnya. Tapi kemudian saya ragu-ragu. Terkadang, membantu Anda sebenarnya merugikan Anda. Jadi, ketika Anda menggunakan kuali, saya tidak menghentikan Anda. Jalan masa depanmu sudah sangat kacau bahkan aku tidak bisa melihatnya. Itulah mengapa jalanmu harus dilalui olehmu sendiri. Ketika Long Chen akan mati, ahli naga secara alami tidak akan hanya menonton. Namun, ketika Long Chen menggunakan seni mata untuk menyegel bunga neraka, ahli naga merasa bahwa tidak membantu Long Chen adalah keputusan yang lebih baik. Senior, kuali apa ini? Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu. Berita itu akan segera sampai kepada Anda, jadi Anda akan segera mengetahuinya. Setelah itu, sang ahli naga tidak lagi berbicara. Long Chen tenggelam dalam kegelapan. Ketika dia akhirnya membuka matanya lagi, hal pertama yang masuk ke pandangannya adalah sepasang mata merah karena menangis. Long Chen. Yu Qingxuan segera memeluk Long Chen, air matanya tumpah. Tidak heran orang mengatakan wanita terbuat dari air. Anda telah menangis begitu banyak sehingga Anda menjadi lebih kurus. Berhenti menangis. Bukankah aku baik-baik saja? Jika Anda menangis, Anda akan membuat saya merasa buruk. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Jika kamu terluka, aku akan merasa tidak berdaya. Long Chen menggosok wajah Yu Qingxuan dengan rasa bersalah, benar-benar merasa tidak berdaya. Yu Qingxuan sangat menderita kali ini. Aku tidak menangis, aku tersenyum. Anda sangat luar biasa sehingga Anda bahkan mengusir Kaisar Nether. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Anda tidak berdaya. Yu Qingxuan menyeka air matanya dan tersenyum. Tapi dia masih tidak bisa menghentikan lebih banyak air mata keluar. Long Chen dengan erat memeluknya dan berbisik ke telinganya. Qingxuan, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Yu Qingxuan akhirnya berhenti menangis dan membenamkan dirinya dalam pelukannya, mencium aromanya dan merasakan pelukan hangatnya. Tidak ada tempat yang membuatnya merasa lebih aman. Batuk. Saat itu, sebuah suara menyebabkan Yu Qingxuan buru-buru melarikan diri dari pelukan Long Chen. Long Chen kemudian melihat Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Su Lanxin masuk. Adegan barusan disaksikan oleh mereka, membuat semua orang dengan ekspresi canggung. 4049. Long Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Jiang Huixin untuk menyelesaikan suasana canggung. Sepertinya dia baik-baik saja. Sebelum Long Chen menjawab, Yu Xiaoyun sudah menjawab untuknya. Tentu saja, Long Chen harus baik-baik saja, atau bagaimana lagi dia bisa memeluk putri kesayangannya. Mendengar pernyataan ini, Yu Qingxuan memerah dan Jiang Huixin memelototi suaminya. Orang ini telah berjanji padanya untuk berbicara dengan baik kali ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali pada kata-katanya? Long Chen, secara teoritis, karena kamu baru saja bangun, kamu masih perlu istirahat. Tapi tidak ada waktu untuk istirahat lagi, kata Jiang Huixin. Long Chen mengangguk. Saya mengerti, tapi kepalaku masih sakit, jadi biarkan aku istirahat sebentar dan aku akan pergi.
Meskipun Long Chen belum mendengar ucapan terakhir Ye Wusheng, dia tahu bahwa menggunakan kuali perunggu akan menimbulkan masalah. Bahkan jika hanya orang-orang Vermilion Bird Empire yang melihatnya, lalu kenapa? Dengan ahli di kekaisaran berjumlah triliunan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pengkhianat di antara mereka? Jadi, bahkan jika Vermilion Bird Empire memasuki penguncian informasi, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar. Mengingat gangguan yang luar biasa kali ini, Long Chen tahu bahwa para ahli di wilayah ini pasti akan bertanya. Kekosongan yang hancur di langit berfungsi sebagai indikator yang jelas dari sesuatu yang besar terjadi, jadi Long Chen menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Saat terbangun, dia segera mengarahkan perhatiannya untuk pulih. Dia kemudian merasa bersyukur menemukan bahwa tubuh fisiknya baik-baik saja, menanamkannya dengan keyakinan bahwa dia tidak akan takut menghadapi Earth Venerate jika diperlukan. Namun, jiwanya terasa agak hampa, dan kepalanya berdenyut seolah hendak terbelah. Rasa sakit di mata kirinya sangat menyiksa, dan bahkan dengan penutup mata yang diberikan oleh Ibu Bai Xiaole, rasanya jarum tajam menusuk tanpa henti ke matanya. Rasa sakit ini terasa seperti membengkak, berdenyut, dan menarik jiwanya. Melihat Long Chen seperti ini, Yu Qingxuan merasakan sakit hati untuknya. Long Chen adalah pria yang tidak pernah menangis kesakitan. Jadi, baginya untuk mengatakan bahwa itu menyakitkan, itu pasti di luar imajinasi. Long Chen telah bertindak baik saat bangun untuknya, tetapi sekarang kebenaran terungkap, jadi Yu Qingxuan buru-buru mengeluarkan pil obat. Ketika Long Chen melihat pil itu, dia terkejut. Pil emas kelas tak tertandingi. Pil ini memiliki tanda emas yang berkedip-kedip di atasnya, bergerak melintasi permukaan. Juga, energi obat yang kuat disegel dengan sempurna di dalam pil, bahkan tidak ada jejak yang bocor. Di dunia abadi, pil obat memiliki 3 klasifikasi. Spirit Pill, pil harta karun, dan pil emas. Setiap dari mereka dapat dinilai sebagai kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, dan kelas tiada taraf. Pil emas adalah pil tingkat tertinggi yang pernah dihubungi Long Chen. Selain itu, dia hanya bisa menyempurnakan 1 atau 2 dalam 100 penyempurnaan. Adapun pil kelas tak tertandingi, itu adalah sesuatu yang Long Chen tidak pernah berhasil sempurnakan, apakah itu roh, harta, atau pil emas. Apa yang disebut kelas tak tertandingi ini berarti hanya ada 1 di langit dan bumi. Tidak mungkin ada 2 pil kelas tak tertandingi yang identik. Biasanya, jika 1 pil tingkat tiada taraf muncul, yang kedua tidak dapat muncul, kecuali yang pertama dikonsumsi dan lenyap dari dunia ini. Namun, ada metode yang lebih mendominasi. Jika sudah ada pil kelas yang sempurna di dunia, seseorang yang memurnikan pil yang sama di kelas yang tiada taranya harus menanggung baptisan kesengsaraan surgawi untuk mendapatkan pengakuan dari Tao Surgawi. Begitu pil kedua menerima pengakuan ini, maka pil kelas 1 yang tak tertandingi akan layu dan lenyap dari dunia ini. Pada akhirnya, hanya 1 pil kelas tak tertandingi dari jenis ini yang bisa ada. Jadi, memurnikan pil kelas tak tertandingi biasanya dianggap sebagai kehormatan besar bagi seorang alkemis. Yu Qingxuan, melalui keberuntungan belaka, telah berhasil menyempurnakan pil kelas tak tertandingi, yang mengirimkan gelombang ke seluruh dunia alkimia. Itu menandai kejadian pertama dalam puluhan ribu tahun di mana pil kelas tak tertandingi berhasil disempurnakan. Ini adalah pil penenang jiwa pemelihara jiwa, dan kebetulan itu bisa membantu lukamu. Anda penjahat, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa lebih cepat, tegur Yu Qingxuan. Long Chen bertingkah seolah dia baik-baik saja saat pertama kali bangun. Jika dia tidak berpura-pura, dia akan mengeluarkannya lebih cepat. Setelah melihat tatapannya yang mencela, hati Long Chen menghangat. Karena itu, dia tidak membantah dan hanya melemparkan pil itu ke mulutnya. Pil itu langsung meleleh, dan lingkaran cahaya ajaib muncul di atas kepala Long Chen. Ketika itu terjadi, spirit ki langit dan bumi langsung tersedot ke dalamnya dan dituangkan ke dalam tubuh Long Chen. Pil emas kelas tak tertandingi dapat menggunakan langit dan bumi sebagai obatnya. Legenda itu memang benar, puji Long Chen. Efek dari pil emas kelas tak tertandingi tidak terbatas hanya pada pil obat. Energi obatnya dapat mengeluarkan esensi langit dan bumi untuk bekerja dengan energi pil obat, melepaskan efek obat yang melampaui imajinasi orang. Cedera Long Chen kali ini parah, dan kerusakan pada jiwa dan matanya adalah yang paling sulit disembuhkan. Bahkan dengan energi ruang kekacauan utama, dia hanya bisa menyembuhkan mereka secara perlahan. Tapi setelah mengkonsumsi pil emas kelas tak tertandingi Yu Qingxuan, Long Chen segera merasa lega saat matanya yang terbakar disegarkan, dan rasa sakit yang luar biasa mereda. Sakit kepala yang mengganggunya menghilang hampir seketika, membuatnya merasa segar kembali dan penuh energi. Dia kemudian merobek penutup matanya dan membuka mata kirinya, menyebabkan ekspresi Yu Xiaoyun dan yang lainnya berubah. Bunga neraka di mata kirinya belum sepenuhnya menghilang. Saat melihat bunga neraka di matanya, jiwa mereka bergetar. Masih tidak bagus. Mataku masih sedikit sakit, dan aku tidak bisa membukanya. Tapi jangan khawatir,
saya perkirakan hanya butuh 3-5 hari untuk sembuh. Long Chen merasa sangat tidak nyaman saat membuka mata kirinya. Itu bahkan robek, jadi dia memakai kembali penutup matanya. Pil emas kelas tak tertandingi telah langsung menyembuhkan luka jiwanya, tetapi efeknya terbatas pada mata api penyucian. Lagi pula, bahkan kekuatan langit dan bumi pun tidak maha kuasa. Takut Yu Qingxuan akan kecewa, Long Chen buru-buru tersenyum dan berkata, "Pil emas kelas tak tertandingi benar-benar luar biasa. Tampaknya, pemulihan saya akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, tetapi sekarang saya merasa segar kembali dalam waktu singkat. Qingxuan, kamu luar biasa." Yu Qingxuan benar-benar sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa pil emas kelas tak tertandingi ini akan langsung menyembuhkan Long Chen, tetapi pujiannya membuatnya sedikit tersenyum. Jiang Huixin memperhatikan mereka sambil tersenyum. Dia kemudian melihat kembali ke arah Yu Xiaoyun yang suram dan tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengan Long Chen, Yu Xiaoyun tidak tahu bagaimana membuat orang lain bahagia. Pesta sudah disiapkan, dan saat Long Chen dan yang lainnya berjalan ke tempat tersebut, mereka disambut dengan sangat hormat saat semua orang berdiri dengan hormat. Memikirkan kembali, ketika Long Chen pertama kali datang ke Kekaisaran Burung Vermilion untuk melamar Yu Qingxuan, dia telah membangkitkan kemarahan di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang melihatnya sebagai kodok yang berpada daging angsa, pasangan yang tidak layak untuknya. Namun, setelah pertempuran terakhir, keberanian Long Chen telah sepenuhnya memenangkan hati mereka. Dia adalah pahlawan sejati, dan ketika mereka memandangnya sekarang, mata mereka penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Di meja utama, ada 5 orang. Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, Su Lanxin, Long Chen, dan Yu Qingxuan. Semua orang tahu bahwa pesta ini lebih seperti pertemuan keluarga, karena ada sedikit martabat dan sedikit lebih banyak kehangatan. Guoran dan yang lainnya ditempatkan di sekitar meja utama. Kali ini, Long Chen tidak pelit. Dia mengeluarkan anggur sorghum api darah yang dia sembunyikan selama ini. Ketika anggur sorghum api darah muncul, tatapan Yu Xiaoyun langsung menguncinya. 4050. Yu Xiaoyun dengan marah mengutuk. "Kamu bocah nakal. Seperti yang diharapkan, kamu tidak tulus sama sekali. Kamu hanya mengeluarkan anggur ini sekarang. Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu tidak melepaskan elang sampai kamu melihat kelinci? Anda bahkan tidak tahu ini," balas Long Chen. "Hajingan, kau memanggilku kelinci." Yu Xiaoyun memerah dan menatap Long Chen. "Batuk, itu salah bicara. Maksudku, jika aku mengeluarkannya lebih cepat, sepertinya aku menyuap Yang Mulia. Itu akan menjadi penghujatan terhadap Qingxuan. Sebaliknya, saya menggunakan ketulusan saya yang sebenarnya untuk memenangkan Yang Mulia dan kemudian mengeluarkan anggur sebagai perayaan. Maka itu konsep yang sama sekali berbeda," jelas Long Chen. Setidaknya kamu tahu cara berbicara." Kemarahan Yu Xiaoyun berubah menjadi sedikit senyuman. "Dan bagaimana jika kamu tidak dapat memenangkan hatiku? Jika aku tidak bisa memenangkanmu, aku akan menipumu. Jika saya tidak bisa menipu, saya akan mencuri. Jika saya tidak bisa mencuri, saya akan merebut. Bagaimanapun, Qingxuan pasti akan menjadi milikku," kata Long Chen tanpa rasa takut, menyebabkan Jiang Huixin dan Su Lanxin tertawa. Untuk dapat melontarkan kata-kata tak tahu malu seolah-olah itu wajar dan adil, "Aku belum pernah bertemu orang dengan wajah setebal itu," dengus Yu Xiaoyun. "Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Banyak orang mengatakan bahwa saya hidup dari wajah ini, tetapi Anda tahu, saya tidak suka mengandalkan wajah untuk hidup. Jadi bagaimana jika saya tidak tahu malu? Jika Anda tidak menyukainya, gigit saya." Long Chen mengangkat tinjunya tanpa rasa takut, sepertinya dia perlu dipukul. "Anda, jangan marah. Itu hanya lelucon. Bagi kami dua bersaudara tidak, bagi kami dua lelaki tua untuk minum bersama adalah kesempatan yang menyenangkan." Long Chen buru-buru membuka salah satu kendi anggur dan menuangkannya ke cangkir Yu Xiaoyun. Saat Long Chen membuka segel anggur, semua orang berteriak kaget. Aroma anggur yang membara membakar darah orang. Hanya dengan menciumnya, energi api di dalam tubuh mereka melonjak dengan gila-gilaan seolah akan meledak. Mungkinkah ini? Kemarahan Yu Xiaoyun langsung terhalau oleh anggur ini. "Tentu saja. Jika itu bukan anggur sorghum api darah kelas atas, bagaimana saya bisa mengeluarkannya untuk diminum oleh ayah mertua saya?" Long Chen sangat senang dengan efeknya. Long Chen tahu bahwa ini adalah anggur favorit Yu Xiaoyun. Sebelum ini, versi terbaik dari anggur yang pernah dicicipi Yu Xiaoyun ini hanyalah anggur kelas 3, dan bahkan saat itu, dia sudah menyebutnya sebagai dewa. Adapun anggur sorghum api darah saat ini, menjadi kelas 9, itu dibuat secara pribadi oleh ahli tertinggi dari Istana Dewa Anggur. Pikiran untuk memanjakan diri dengan anggur yang begitu indah dan langka adalah di luar apapun yang berani diimpikan oleh Yu Xiaoyun. Anggur memancarkan kepadatan yang kaya seperti madu dan rona kuning yang menawan. Fluktuasi nyala api yang kuat terpancar darinya, menyerupai aliran lava cair.
Saat anggur melepaskan cahaya surgawi yang indah, itu memiliki efek yang memesona pada orang-orang. Hanya dengan memandanginya terasa memabukkan, seolah-olah seseorang bisa terpesona hanya dengan melihatnya. Yu Xiaoyun saat ini bahkan tidak peduli dengan ekspresi senang Long Chen. Dia langsung meneguk semangkuk anggur, merasa seperti lahar yang bergolak telah dituangkan ke tenggorokannya. Ketika mencapai perutnya, meletus seperti gunung berapi, menyebarkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, semuanya berkumpul dan memadat di kepalanya. Setelah meminumnya, Yu Xiaoyun benar-benar merasa pusing, seperti telah dikirim ke awan. Pada saat yang sama, dia merasa kemacetannya mengendur. Anggur yang enak, Yu Xiaoyun berseru dengan gembira. Dia belum pernah mengalami anggur yang berapi-api seperti itu sebelumnya, dan perasaan bahagia tanpa beban yang dibawanya tak terlukiskan. Jika itu anggur yang enak, minumlah lagi. Long Chen tersenyum dan menuangkan mangkuk lain untuknya. Ini, kamu minum juga. Yu Xiaoyun tampaknya menjadi lebih ramah. Lukaku belum sembuh, kata Long Chen buru-buru. Dia telah minum anggur ini sebelumnya. Hal ini berakibat fatal. Saat itu, dia hanya meminum anggur sorghum api darah kelas 7, dan satu tegukan membuatnya pingsan. Jika dia minum semangkuk anggur kelas atas sekarang, dia mungkin akan pingsan. Maka Yu Xiaoyun pasti akan menertawakannya. Huff, apakah kamu takut pingsan? Sungguh berani. Apakah Anda cocok untuk menikahi putri saya? Provokasi Yu Xiaoyun dengan jijik. Yang mulia, Long Chen masih terluka. Bukannya kamu tidak tahu, saran Jiang Huixin. Huixin, jangan bantu dia berbicara. Bocah ini cukup licin. Anggur ini sangat bermanfaat untuk lukanya. Jika dia tidak meminumnya, jelas dia hanya takut, kata Yu Xiaoyun. Diekspos, Long Chen tidak senang. Dia bisa melihat bahwa ayah mertuanya ini berencana menunjukkan siapa bosnya sebelum dia pergi. Kalau begitu aku akan menemani ayah mertuaku hari ini. Long Chen mengangkat mangkuknya. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan pingsan dan diseret. Bagaimanapun, Xia Chen dan Guoran juga ada di sini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Chen tanpa rasa takut menenggak 3 mangkuk berturut-turut dengan Yu Xiaoyun, dan intensitas minum mereka membuat mata mereka berwarna biru. Saat mereka menghembuskan napas, api menyembur dari mulut mereka, menciptakan tontonan yang menakjubkan. Jiang Huixin dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan ini tetapi tidak bisa menahan tawa di layar yang berapi-api. Anggur sorghum api darah begitu kuat sehingga mereka hanya berani menyesap sedikit. Kekuatannya sangat besar. Bahkan dengan tegukan kecil saja, mereka mulai merasa sedikit pusing. Setelah 3 mangkuk, lidah Yu Xiaoyun mengendur, dan dia menepuk bahu Long Chen. Aku benar-benar merasa kamu ahli dalam membuat orang lain kesal pada awalnya. Tapi sekarang, saya menemukan bahwa Anda sangat ahli dalam membuat orang kesal. Long Chen tidak lebih baik darinya, karena tidak ada cara baginya untuk menekan energi anggur. Dia menatap Yu Xiaoyun. Kami berada di perahu yang sama. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya harus melihat kedua. Anda tidak terlihat sehebat itu. Tapi setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak melihat lagi. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata cadel mereka. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, dan bahkan patriark tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ini. Yu Qingxuan juga memegang kendi anggur sorghum api darah, menuangkannya untuk seniornya. Anggur ini sangat berharga dan kuat sehingga setiap orang hanya menyesap sedikit saja. Di sisi lain, Long Chen dan Yu Xiaoyun langsung meminum 3 mangkuk. Wajah mereka merah, dan bahkan kata-kata mereka tidak lagi jelas. Yu Xiaoyun menepuk bahu Long Chen. Saudaraku, di masa depan, aku mempercayakan Qingxuan kepadamu. Kakak, jangan khawatir. Cinta saudara laki-laki untuk Qingxuan melampaui matahari dan bulan, sumpah Long Chen. Bagus. Lalu aku merasa nyaman. Bersulang. Kalian berdua harus berhenti minum sekarang. Anda bahkan mengacaukan senioritas Anda. Jiang Huixin buru-buru meraih mangkuk anggur mereka. Jika keduanya terus minum, mereka mungkin melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Dengan mangkuk anggurnya hilang, Yu Xiaoyun sekali lagi menepuk bahu Long Chen. Ketidaksukaanku padamu hanyalah ketidaksukaan pada siapapun yang ingin mengambil Qingxuan dari sisiku. Qingxuan, dia adalah anak yang baik. Dia pintar dan baik hati. Tapi tahukah Anda, semakin seorang anak cerdas dan patuh, semakin sedikit perhatian yang mereka dapatkan. Pada saat saya ingin berbaikan dengannya, tidak ada lagi kesempatan. Saya tidak cocok untuk menjadi seorang ayah. Dasar bocah nakal, Anda harus memperlakukannya dengan baik. Yu Xiaoyun sebenarnya mulai terisak. Tidak diketahui apakah itu karena dia mabuk, tetapi kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya langsung terungkap. Ayah, mata Yu Qingxuan memerah karena emosi. Tiba-tiba, Yu Xiaoyun terhuyung. Tidak lagi mampu menahan anggur, dia pingsan. Jiang Huixin buru-buru menangkapnya dan memerintahkan orang untuk membawanya ke kamarnya untuk beristirahat. Jiang Huixin kemudian melihat dari Yu Xiaoyun ke semua pangeran dan putri.
Sebenarnya, Yang Mulia mencintai kalian semua. Namun, dia adalah penguasa kerajaan ini, jadi dia tidak bisa memberimu cinta keluarga yang sama seperti yang dinikmati rakyat jelata. Sebagai ayah dan ibumu, kami merasa sangat pahit karenanya. Kami melihat semua yang telah Anda lakukan, tetapi beban di pundak kami tidak memungkinkan kami untuk menikmati hal-hal tertentu. Jiang Huixin juga menangis. Bahkan sebagai seorang permaisuri, dia merasa tidak berdaya dalam banyak hal. Yang Mulia tidak ingin King Xuan menikah di luar keluarga, tapi lebih dari itu, dia berharap King Xuan bahagia. Karena Yang Mulia tidak hadir, izinkan saya melaksanakan upacara pernikahan untuk King Xuan ini, kata Jiang Huixin. Tidak, aku tidak menginginkan pernikahan. Yu King Xuan tiba-tiba keberatan, mengejutkan semua orang.